Orang kalau taat yang dari luar itu palsu. Ada banyak istri tegur dia pu suami, "Papa, tidak boleh merokok, apalagi di rumah, tidak boleh." Ini suami kelihatan taat. Di rumah memang dia tidak merokok, di luar dia gas. Lagi 200 meter sampai rumah dia berhenti, bapak dia tarik, bapak. Habis pas sampai rumah simpan kendaraan, turun cuci tangan, betul-betul dia ikut yang petunjuk cuci tangan sekarang itu. Cuci muka lagi pakai Biore. Terus istri saya, "Bapak pun cuci tangan, cuci muka, ini sudah terlalu." Dia bilang, "Mama, tahu sendiri di luar ini kotonson lia ini virus ini." Saudara lihat kalau taat tidak benar ini. Di Agape ada suami yang begitu. Ada. Saudara-saudara, shalom. Sekali lagi shalom. Selamat Natal buat kita semua. Selamat Natal. Ada sukacita kok? Amin. Saudara-saudara, tema kita hari ini yang ditetapkan oleh Majelis Sinode adalah ketaatan membawa pengenalan yang benar kepada Tuhan. Atau artinya kalau orang taat dulu baru dia mengenal Tuhan dengan baik. Kalau tidak taat dia tidak mengenal dengan baik. Ini menarik sekali saudara, karena kalau kita bicara tentang ketaatan, saya mulai khotbah ini dengan mengatakan kepada kita, saudara-saudara, tanggal 24 kita ibadah, 25 kemarin ibadah, 26 ibadah, nanti 31 ibadah lagi, tanggal 1 ibadah lagi, tanggal 2 ibadah lagi. Itu berarti bahwa dalam 1 minggu ke depan ini hampir tiap hari kita ibadah. Ada 6 kali kok kita ibadah. Subosan tiap hari ibadah ini. 6 hari 6 kali ibadah. Beruntung hari ini Minggu. Coba kalau hari Minggunya besok 27, berarti ini hari ibadah, besok lagi ibadah. Wih, itu 6 hari saja kita pusing. Pendeta Yandi sampai salah kasih lagu. Yang 26 Desember saya kirim yang 26 September. Ini kan ulang-ulang. Kalau yang 6 hari saja kita sudah mulai kurang-kurang semangat, apalagi mau seperti Hana 84 tahun. Wih, berat tuh saya rasa. Berat. Karena mau taat ini bukan persoalan gampang saudara-saudara. Tetap pada jalan itu. Wih, 84 tahun. Paling-paling saya bilang, "Oh Pak Su tidak bisa. Oh Pak virtual." Tuh, ya paling-paling begitu saudara. Sulit untuk itu. Dan itu kita punya tantangan saudara. Apalagi harus melama-lama. Saudara-saudara, karena kita bicara tentang ketaatan, saya mulai khotbah dengan mengajak kita lihat dulu apa arti dari ketaatan. Taat itu apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian yang menarik. Ada 3 pengertian. 1, taat itu adalah senantiasa tunduk. Senantiasa tunduk atau patuh kepada Tuhan, kepada pemerintah atau lain sebagainya. Itu dia pun nama taat. Senantiasa, bukan sat-sat kali, bukan kadang-kadang, bukan pas bulan Desember sabar taat, tapi senantiasa patuh. Itu pengertian pertama. Pengertian kedua saudara-saudara, menurut kamus ini, taat itu berarti tidak berlaku curang disandingkan dengan kata setia. Tidak berlaku curang, setia. Woi, tidak berlaku curang ini susah juga ini. Setia 7 susah itu. Ketiga saudara, kamus kasih tahu, taat itu berarti saleh dan kuat beribadah. Bukan saja saleh, tapi kuat beribadah. Waktu saya periksa ini arti kamus,
senantiasa tunduk patuh, tidak berlaku curang dan setia, saleh, kuat beribadah. Saya pendeta yang direnungkan, saya rasa saya ini tidak taat. Coba saudara renungkan, senantiasa patuh kok, senantiasa taat kok, selalu berlaku adil, tidak curang. Saya rasa saya bukan kurang taat, tidak taat malah. Dan ini sebuah tantangan bagi kita semua, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita membaca satu teks yang di dalamnya bercerita tentang 4 orang yang taat. Ada 4 orang di situ yang taat. Mari kita lihat beberapa catatan ini. Pertama, tentang Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria adalah pasangan suami istri yang taat. Semua yang menjadi tuntutan hukum Taurat itu mereka laksanakan. Paling tidak dalam konteks pembacaan tadi, di ayat 21 sampai ayat yang ke-24, sebagai orang tua, dorong sudah melaksanakan itu. Tuhan Yesus sementara melaksanakan 3 upacara yang harus dijalani oleh setiap anak laki-laki orang Yahudi. Paling tidak ini suami istri yang taat. Suami istri sama-sama taat. Bukan suami taat, istri tidak taat. Dua-dua taat. Kenapa? Karena saya biasa bilang begini, kadang-kadang dong semangat-semangat itu waktu masih pacaran. Yang laki-laki jemput yang nona datang gereja. Setia sekali. Kadang-kadang 4:30 dia bangun komandi susah. Kita pergi gereja jam 2. Kadang-kadang belum pulang gereja dia bilang, kita pulang sudah kok saya antar. Itu setianya. Sudah menikah. Kadang-kadang suami sudah tidak setia lagi. Dia kirim saja pu istri datang. Kita pitanya, Bapak kenapa kok kasih tinggal istri jalan sendiri pergi gereja? Dia bilang, Bapak setelah Bapak dong kasih kami 2 nikah, kami 2 telah menjadi 1. Jadi kalau mama su pergi itu sama dengan Papa sudah hadir. Wih, coba kalau makan juga Bapak su makan sama dengan mama su makan. Wih, itu ada itu. Saudara, ini serius, ini 2 suami istri yang setia. Mereka saudara-saudara melaksanakan apa yang dilakukan oleh laki-laki Yahudi. Laki-laki anak-anak orang Yahudi. 1, apa yang mereka lakukan? Sunat. Sunat dilakukan untuk Yesus. Dilakukan pada hari yang ke-8. Seberapa pentingkah upacara sunat ini? Terlalu penting. Bahkan dianggap sangat suci. Kenapa? Karena sunat bisa dilakukan pada hari Sabat. Sunat bisa dilakukan pada hari Sabat. Ada banyak hal tidak boleh dilakukan pada hari Sabat, tapi sunat boleh dilakukan. Itu berarti upacara ini sangat suci. Dalam waktu sunat itulah nama baru boleh diberikan kepada anak itu. Maka di hari ke-8 itu nama ini disebutkan Yesus, seperti yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria sebelum Maria mengandung. Jadi saya bayangkan itu berarti dari hari pertama sampai hari ke-7 dia tidak ada nama. Kalau di konteks kita berarti dari hari pertama sampai hari ke-7 dong hanya panggil bilang adek, paling begitu, cece, atau nama lain lah. Tidak mungkin dong panggil weh, dan tidak. Ini dong panggil apalah begitu. Di hari ke-8 pada waktu sunat itulah nama itu diberikan. Itu upacara pertama. Itu mereka lakukan di rumah, bukan di Bait Allah di Yerusalem. Kedua, saudara-saudara, dalam pembacaan tadi terjadi penebusan anak sulung. Dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat 2, bahwa semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung binatang, adalah kudus bagi Tuhan. Harus kasih Tuhan. Itu Tuhan punya. Dikuduskan bagi Tuhan. Ini upacara yang kedua. Ini dilakukan di Bait Allah. Ketiga, saudara-saudara, upacara yang dilakukan adalah penyucian sesudah kelahiran. Penyucian sesudah kelahiran. Apabila seorang wanita telah melahirkan dan jika anaknya laki-laki, maka perempuan ini disebut najis selama 40 hari
Dia disebut cemar selama 40 hari. Tetapi kalau yang dilahirkan itu adalah anak perempuan, maka wanita yang melahirkan itu disebut cemar sampai 80 hari. Wanita itu boleh melaksanakan apapun yang menjadi pekerjaannya, tetapi dia tidak boleh masuk ke bait Allah. Tidak boleh masuk ke bait Allah. Dan upacara-upacara keagamaan tidak boleh diambil bagian di dalamnya. Tidak boleh di situ. Pada akhir masa dari cemar itu, pada masa pentahiran itu, maka ia harus membawa domba sebagai korban bakaran dan seekor merpati muda sebagai korban penghapus dosa di bait suci. Jadi sehabis yang 40 hari kalau anak laki-laki atau 80 hari kalau anak perempuan, maka ibu yang melahirkan ini mesti bawa domba 1 ekor dan merpati muda 1 ekor. Tapi saudara tahu, ini persembahan disebut persembahan kaya. Ini disebut sebagai persembahan yang mahal. Tidak semua orang bisa memenuhi hal ini. Domba 1, merpati muda 1. Tidak semua orang. Maka ditetapkan juga, saudara, ditetapkan juga bahwa mereka yang tidak sanggup untuk itu boleh membawa burung dara yang lain, seperti sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Jadi yang muda tidak bisa beli merpati anak dong sah. Beli ame 2 begitu kok. Karena itu secara teknis persembahan ini adalah persembahan orang miskin. Kita baca pembacaan tadi, Yusuf dan Maria bawa yang orang miskin punya. Saudara lihat sekarang, berarti Yusuf dan Maria itu keluarga kecil, keluarga miskin. Mereka tidak mampu bawa domba, mereka tidak bawa merpati muda. Ini sebuah gambaran yang menarik. Tuhan Yesus rela meninggalkan tahta suci yang begitu luar biasa, betul-betul turun menjadi manusia, bahkan masuk sampai pada kemiskinan manusia. Dia ambil bagian terlalu dalam. Dan saya kira ini mesti menjadi sebuah panggilan yang serius bagi kita orang-orang percaya. Itu 2 orang pertama dalam teks ini, Yusuf dan Maria. Kedua, Simeon. Simeon itu siapa? Simeon itu adalah seorang yang taat. Ditunjukkan bahwa Simeon itu orang benar. Kata benar yang dipakai ini berarti dia orang yang lurus hati. Benar ini dia pakai catatan lurus hati, karena yang kelihatan benar itu belum tentu hatinya lurus juga. Karena itu dia mulai dari dalam tentang hati yang lurus ini. Dia tetap setia. Setia kepada Tuhan Allah, penuh dengan Roh Kudus, sambil menanti Mesias itu dengan iman. Dia menanti dalam kesabaran dan kerinduan yang besar akan kedatangan Mesias. Makanya ketika dia tahu Yesus itu datang, dia bersuka cita. Saya suka bilang begini, kalau hari ini saudara berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus, bisa dilihat, bisa disentuh, bisa diraba, kira-kira saudara mau omong apa dengan Tuhan Yesus? Saya renungkan, saya pikir kami yang muda-muda ini, tidak, kami sudah tua, ya anak muda dong. Waktu melihat Tuhan Yesus, pasti dengan Tuhan Yesus, foto dong. Foto itu baru dong upload, tulis bilang bersama Yesus 26 Desember di Agape. Baru pakai anak panah tunjuk bab tua begini. Itu kalau yang muda-muda. Kalau kami yang tua ini pasti minta umur panjang lah, minta cucu lah, minta sehat lah, minta macam-macam lah, kira-kira gitu. Tapi Simeon itu waktu ketemu dengan Tuhan Yesus, dia bilang apa? Sekarang Tuhan, biarlah hambamu pergi dalam damai sejahtera, karena hamba telah melihat keselamatan yang kau siapkan bagi bangsa-bangsa. Waktu ketemu dengan Tuhan, dia bahkan minta mati. Saudara bayangkan, luar biasa. Orang yang setia ini, orang yang taat ini, orang yang benar ini. Saudara-saudara, lalu dalam perjumpaan dengan Mesias itu, Simeon mengungkapkan kalimat-kalimat yang luar biasa ini, saudara. Saya coba pakai kalimat ini. Ada 6 hal
Pertama dia bilang begini. Ini sebuah kalimat yang memberi pengakuan serius ini. Tuhan Yesus membawa penghiburan bagi umat Allah. Tuhan Yesus membawa penghiburan bagi umat Allah. Kenapa saudara? Situasi waktu itu banyak orang dalam keadaan sulit. Sehingga Mesias itu dinanti-nanti membawa penghiburan. Kalau begitu saudara-saudara, supaya mereka yang butuh penghiburan mestinya datang kepada Tuhan Yesus. Saudara butuh penghiburan, saudara jangan bikin pesta. Pesta selesai, saudara gelisah kembali. Bahkan mulai hitung ulang, kurang ajar habis berapa kemarin nih. Boleh senang-senang, foto dulu, tapi cek ada begini juga. Penghiburan sejati itu dari Tuhan Yesus, tidak dari manusia. Saya bayangkan kami pendeta-pendeta ketika pimpin ibadah penghiburan itu kan kami hanya mengatakan sesuatu yang kuat yang kuat. Tapi dari situ kami pulang. Dia sendiri. Itu susah. Penghiburan memang mesti datang dari Mesias, dari Tuhan Yesus. Saya pernah kasih tahu saudara saya, karena satu orang rumah tabakar istri meninggal tuh saya khotbah. Bersukacita berbahagialah orang yang berduka cita karena dia akan dihibur. Ini orang di acara, iya Pak Om begitu kan Pak, kalau merasa saya rasa betul. Kalau Pak rasa pasti Pak tidak omong begitu. Penghiburan sejati itu hanya datang dari Tuhan Yesus. Supaya saudara, semua orang, ini kita masih dalam masa raya Natal. Semua orang yang kemarin itu merayakan Natal, hari ini merayakan Natal, dia tahu bahwa penghiburan itu datang, betul. Ini sebuah pengakuan. Nanti kita lihat kenapa pengakuan itu keluar, tapi ini penting bagi kita. Kedua saudara, Tuhan Yesus adalah keselamatan yang dari Allah. Keselamatan yang dari Allah. Keselamatan Allah. Allah siapkan keselamatan. Datang di dalam Yesus Kristus. Supaya apa? Saya menekankan berulang-ulang Allah yang menyiapkan keselamatan ini. Karena memang keselamatan itu prakarsa ilahi, inisiatif ilahi. Dia mau menyelamatkan kita dan datang di dalam Yesus Kristus. Supaya orang yang butuh selamat, dia datang kepada Tuhan Yesus Kristus dan dia terima sesuatu yang Tuhan berikan sebagai anugerah itu. Makanya mestinya perayaan Natal kita walaupun pestanya sederhana, tapi orang semakin optimis, orang semakin semangat karena keselamatan itu Tuhan berikan dari Allah. Itu luar biasa. Ketiga saudara, Tuhan Yesus adalah terang bagi bangsa-bangsa dan kemuliaan bagi Israel. Terang bagi bangsa-bangsa, kemuliaan bagi Israel. Apa maksudnya? Firman Tuhan berkata, keselamatan itu datang dari Israel. Oke, Israel punya sesuatu yang khusus sekali, kan dia umat pilihan, datang dari Israel, tetapi tidak untuk mereka saja. Ini bagi kepentingan bangsa-bangsa, bagi semua orang. Sebab kalau ini hanya bagi Israel, kemana dengan saya yang timur, Rote, Alor, jadi bagi bangsa-bangsa. Karena itu mestinya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus menyampaikan berita keselamatan ini, terang ini kepada bangsa-bangsa. Semua orang harus menikmati terang itu yang datang dari Tuhan. Keempat saudara, ini tantangan. Tuhan Yesus akan menjadi penyebab orang akan jatuh. Tuhan Yesus menjadi penyebab orang akan jatuh. Apa maksudnya saudara? Bahwa manusia dalam perjumpaannya dengan Tuhan Yesus, kalau kita pakai konteks Natal, siapa yang merayakan Natal katanya sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, ada sebuah reaksi di dalam dirinya karena Tuhan Yesus, yang ketika dia diperhadapkan pada kasih atau penolakan, maka dia akan mengambil sebuah keputusan pemberontakan atau penerimaan. Dia akan berkata kepada dirinya, saya salah. Kenapa? Setelah berjumpa dengan Yesus dan dia tahu sesuatu dari Tuhan Yesus, dia tahu, saya salah. Tanpa orang lain yang menyebutkan itu.
Dalam tanda petik dia menghakimi dirinya sendiri. Tidak perlu orang lain kasih tahu. Perjumpaan itu mengakibatkan dia berkata, saya salah. Saya terlalu sombong. Saya terlalu angku. Saya terlalu egois. Saya salah. Saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena dia merendahkan diri terlalu jauh sampai di bawah. Makanya ini kalimat penting. Yesus akan membuat orang jatuh. Yang berdiri tidak pada kaki-kaki yang Tuhan bangun, jatuh. Kedua, saudara, kelima. Tadi kan 1, 2, 3, 4. Sekarang kelima. Saya mungkin terlalu semangat sampai lupa membedakan 2 yang mana, 5 yang mana. Ya, kelima, Tuhan Yesus akan menjadi penyebab banyak orang bangkit. Jadi bukan saja dia menyebabkan orang jatuh tadi ketika dia menghakimi diri, tapi dia akan mengakibatkan orang bangkit. Dalam iman kepada Tuhan Yesus, mereka yang jatuh akan bangkit kembali. Dalam iman kepada Tuhan Yesus, mereka yang tinggal dalam kegelapan akan masuk dalam terang yang ajaib. Dalam iman kepada Tuhan Yesus, mereka yang berdosa itu bertobat dan berbalik dalam kehidupan baru. Karena berjumpa dengan Tuhan Yesus. Di dalam dia hal itu tidak mustahil, bisa terjadi. Yang penting perjumpaan itu, perjumpaan yang luar biasa dalam hubungan kita dengan Tuhan. Yang keenam, saudara, Simon mengungkapkan Tuhan Yesus akan menghadapi banyak perlawanan. Tuhan Yesus akan menghadapi banyak perlawanan. Dalam urusan dengan Tuhan Yesus, saudara, manusia tidak bisa bersikap netral, tidak bisa bersikap kompromi. Dalam urusan dengan Tuhan Yesus hanya ada pilihan. Pilihannya adalah berserah kepada Tuhan atau melawan Tuhan. Tidak bisa kompromi antara berserah dan melawan. Harus ada pilihan di situ yang tidak kompromi. Yang berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam perayaan kelahirannya harus ambil keputusan. Berserah hanya kepada Tuhan atau melawan Tuhan. Hanya itu. Tidak ada titik yang kompromi. Keputusan itu mesti menjadi sebuah keputusan yang jelas. Tidak bisa dua-duanya. Harus pilih salah satu. Saya kira itu catatan serius bagi kita. Ini tokoh ketiga dalam kisah yang kita baca tadi. Keempat, Hana. Siapa Hana? Dia seorang janda. Kalau omong janda, itu berarti dia pernah menikah. Pembacaan tadi juga tahu. Dia nikah ame 7 tahun saja. Lantas kemudian suaminya meninggal. Itu berarti dia pernah sedih. Dia pernah susah hati karena kepergian suaminya. Tetapi dia tidak tinggal di dalam susah hati itu. Dia tidak tinggal dalam kesedihan. Dia menikah 7 tahun. Saya bayangkan 7 tahun itu masih masa indah-indah toh. Itu kulit dong masih kencang-kencang. Dan sekarang ini susah. Dia kan sudah menikah dulu, suami mati baru dia disebut janda toh. Tidak mungkin dia tidak menikah juga. Takut orang tanya status janda. Tidak bisa begitu karena menikah dulu baru dia janda. Sekarang saudara, dia ini disebut sebagai seorang nabi perempuan. Dan dia taat sekali. Dalam ketaatannya saudara, Hana sudah umur 84 tahun. 84 tahun. Tapi tidak pernah berhenti berharap. Tidak pernah berhenti berharap. Berharap dari waktu menikah dan 7 tahun suaminya meninggal misalnya. Kalau dihitung dari situ saja. Sampai umur 84 tahun. Tidak pernah berhenti berharap. Itu catatan yang luar biasa saudara. Dia percaya satu hal. Tidak ada yang mustahil di dalam nama Tuhan Yesus. Dan tidak ada yang salah kalau kita berharap kepada Tuhan Yesus. Tetapi dia tidak berharap di dalam kekosongan saudara. Dia tidak berharap, dia sudahlah mau jadi apa saya tunggu saja. Dia tidak begitu. Dia sangat optimis. Dia sangat percaya saudara dalam harapan. Dan karena itu pembacaan tadi kasih tahu, dia terus berdoa dan berpuasa. Bukan dia berhenti berdoa setelah berharap SD berhenti. Tidak. Berdoa dan berpuasa.
Siang dan malam dia datang ke bait Allah. Berdoa dan berpuasa terus menerus. Harapan ini tidak pernah berhenti. Saya bayangkan itu harapan itu seperti apa ya. Kita ini berharap 1 tahun tidak bisa banting setir. Berharap 2 tahun. Kadang-kadang kita pakai catatan. Kalau 5 tahun, son bisa lah. Berharap ini sampai 84 tahun. Cukup lama itu berharap. Inilah 4 orang dalam kisah pembacaan tadi, Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Mereka yang taat. Sekarang kita memberi jawab pada tema ini. Ketaatan membawa pengenalan yang benar kepada Tuhan. Ketaatan membawa pengenalan yang benar kepada Tuhan. Ketaatan, mari saya bawa kita untuk memahami ketaatan dalam kehidupan kita. Saya catat 4 hal untuk kita renungkan. Ini menjadi pesan buat kita. 1, saudara. Taat itu bukti iman. Taat itu bukti iman. Berarti orang yang mengaku beriman mesti taat. Kalau dia tidak taat, dia tidak beriman. Karena iman itu bukti, ketaatan itu bukti dari iman. Ini ketaatan yang sudah masuk jauh sekali sampai ke kedalaman jiwa. Ini ketaatan bukan karena sesuatu yang dari luar. Ini ketaatan yang betul-betul keluar dari dalam diri. Semua yang dari luar itu tidak sejati, saudara. Yang dari dalam itu yang sejati. Orang yang taat karena iman itu, maka dia melakukan sesuatu bukan karena sesuatu yang dari luar, tapi sesungguhnya memang ada gerakan di dalam diri. Pakai helm bukan karena dia takut polisi. Dia pakai helm kan dia tahu jatuh kepala pecah. Jadi bukan karena di luar, dia pakai saja. Kan begitu. Kadang-kadang ini waktu dulu pertama-tama ini COVID ada, kau suruh pakai masker. Banyak orang pakai masker karena takut petugas. Kita pi pasar itu dong tidak pakai, pas polisi pun masuk dong pakai masker. Polisi pun keluar dong taruh masker di sini. Pakai masker di tes itu tandanya otak yang kena virus, bukan lain-lain yang kena virus. Jadi taat bukan karena sesuatu dari luar. Taat itu mesti betul-betul di dalam. Orang kalau taat yang dari luar itu palsu. Ada banyak istri tegur dia pu suami. Papa tidak boleh merokok. Apalagi dulu. Tidak boleh. Ini suami kelihatan taat. Di rumah memang dia tidak merokok. Di luar dia gas. Lagi 200 meter sampai rumah dia berhenti. Bapak dia tarik. Bapak. Habis pas sampai rumah simpan kendaraan, turun cuci tangan, betul-betul dia ikut yang petunjuk cuci tangan sekarang itu. Cuci muka lagi pakai Biore. Terus istri tanya, bapak pun cuci tangan cuci muka ini sudah terlalu. Dia bilang, mama tahu sendiri di luar ini kotonson lia ini virus ini. Saudara lihat kalau taat tidak benar ini. Di Agape ada suami yang begitu. Ada. Bayangkan deh kalau suami pas masuk istri bilang, papa yo coba HP, coba HP. Itu kita mau taat salah. Sampai sorong itu kita pasti tidak takut, tapi deg-degan saja. Makanya 200 meter sebelum rumah dia periksa hapus kok belum ini. Dia mesti cari aman dulu ini. Taat itu mesti sebuah gerakan yang batu-batu di dalam. Saudara, 24 Desember kemarin dalam perayaan Natal Jemaat, Ko Paul bilang begini, Corona itu tidak kelihatan, tapi orang bisa sepakat percaya bahwa dia ada. Terus beliau coba bukan membandingkan, tapi dia coba kasih tahu begini, Tuhan juga tidak kelihatan, tapi betapa sulitnya orang percaya bahwa Tuhan itu ada. Corona tidak kelihatan, cepat sekali orang percaya bahwa dia ada. Tapi
Tapi Tuhan yang tidak kelihatan, sulit sekali orang percaya bahwa dia ada. Dia butuh fakta-fakta. Dia butuh sejumlah data untuk mengatakan bahwa Tuhan itu ada. Padahal iman ialah dasar dari yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat. Karena itu taat itu mesti taat saja. Taat saja cukup. Selesai. Jangan rubah-rubah sesuai dengan kita pun mau. Kalau sudah ada putusan karena mana, ikut saja, taat. Tadi waktu ada di sekretariat kami bercerita, saya ingat satu kisah. Ada satu waktu ketika teman-teman habis majelis jemaat di satu wilayah di Flores. Habis sebelum habis dong sepakat. Sepakatnya adalah daripada bikin syukuran di masing-masing, lebih baik kumpul sekaligus. Ada yang bawa ayam kok gabung sekaligus kok doa satu kali, selesai di situ, pulang sudah. Selesai ini. Setelah semua pulang, majelis harian dan beberapa majelis duduk-duduk di situ, tiba-tiba dong berpikir, aduh ada bab tua satu baru habis kok, rumah juga dekat gereja situ. Lebih baik kita pilih ame bab tua dulu. Domba aja kok pilih bab tua. Pilih ame begini sampai di sana, namanya pendeta datang dan majelis. Bab tua siap bapak minuman, ada Coca-Cola, Sprite, segala macam biskuit, semua dia taruh. Don cerita-cerita omong habis, pas bapak pendeta dan majelis mau pulang, pas permisi mau pulang juga tua bilang, ini bapak pendeta don minta maaf yang saya pun tanggungan untuk ibadah bersama, saya sukumpul yang kita di gereja. Yang ini minuman don tadi saya ambil di mam tua pun kios, jadi tolong kok kas lunas dulu baru. Itu bapak semua rogo saku bapak. Yang tadi serencana pulang kok mau bawa oleh-oleh kasih anak batal. Karena kalau bawa bayar tambah. Saya bayangkan, memang kalau sepakat bila apa taat di situ sudah. Kalau tidak bayar tambah. Jangan bikin peraturan rubah-rubah. Apa ya itu sudah. Ketaatan itu bukti iman. Itu bagian yang pertama saudara. Kedua, saya mau kasih tahu saudara, ketaatan itu diwujudkan dengan sikap hidup yang benar, adil, saleh, berhati-hati, takut akan Tuhan. Saudara-saudara, ini menunjukkan sebuah kedalaman rohani yang dipraktikkan sedemikian hingga selama hidupnya senantiasa berlaku benar, adil, hati-hati, dan takut akan Tuhan. Saudara lihat sekarang kelasnya. Saudara lihat dia pun kelas yang berbeda. Ini kita sudah tidak bicara lagi soal jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Mestinya kita sudah selesai dengan itu semua. Ini kenaikan yang signifikan untuk orang lihat bahwa dia bukan lagi bersoal dengan sesuatu yang bisa dilihat dengan mata, tapi dia mempertanggungjawabkan apa yang ada dalam pikiran dan perasaan. Ini kedalaman rohani supaya dia tetap berlaku adil, takut akan Tuhan, berhati-hati, dan itu dimulai di dalam. Sudah tidak lagi bicara soal jangan membunuh, berzina, itu. Kenapa saudara? Pendeta yang bisa menahan dirinya di hadapan jemaat, di hadapan banyak orang untuk tidak melakukan dosa-dosa yang bisa dilihat dengan mata. Saya bisa menahan diri. Tetapi apa yang ada dalam pikiran dan perasaan saya, saudara tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu. Ini menunjuk kepada apa yang ada dalam pikiran dan perasaan. Sebuah kualitas hidup yang berbeda. Orang taat bukan taat di luar saja, sementara di dalamnya bermasalah. Pikiran di sini, kalau tidak taat ini pikiran liar. Kita bisa duduk di sini saudara, tapi kita pun pikirannya bisa ada di jalur 40. Kita bisa duduk sini tapi pikiran kita bisa ada di Penkase. Saudara pernah pi Penkase? Ada pi bikin apa? Olahraga. Saudara, jadi ini butuh ini dua-dua ini kedalaman roh itu sampai di. Jadi orang-orang yang merayakan Natal ini
dalam ketaatan dan pengenalan yang benar, dia tahu sekarang. Woi, mata Tuhan melihat. Ini lagu sekolah minggu sudua. Mata Tuhan melihat apa yang kamu buat. Baik yang baik, baik yang jahat. Tuhan lihat. Orang lain tidak lihat, Tuhan lihat. Amin kok. Ya, dari dalam. Bukan ketaatan di luar saja. Lagu sekolah minggu yang kedua itu yang hati-hati gunakan tangan. Karena apa? Bapa di sorga. Ini soal di sini. Hati ini di sini, saudara. Kalau kita tidak kasih Tuhan jaga, woi. Kalau kita tidak biarkan ini ketaatan ada, woi, berat, saudara. Saudara lihat dia pun kualitas beda toh. Bukan sekedar apa yang kelihatan. Ini sudah naik lebih lagi. Saudara bisa bayangkan kalau orang hidup dalam persekutuan jemaat dan masing-masing digerakkan oleh kehidupan yang penuh ketaatan dari dalam diri. Luar biasa. Ketiga, saudara, harapan dan penantian pada hakikatnya tidak bisa dilepaskan dari hidup yang kudus. Harapan dan penantian pada hakikatnya tidak bisa dilepaskan dari hidup yang kudus. Orang yang taat tadi itu kan berharap. Orang yang berharap itu dia mesti tidak boleh lepaskan dia pun diri dari kekudusan. Kekudusan menjadi syarat. Kenapa syarat? Kan kita lagi berharap kepada Tuhan kan. Tuhan itu kudus kan. Kudus itu tidak bisa bersatu dengan tidak kudus. Yang terang itu tidak bisa bersatu dengan yang gelap. Karena itu dia mesti menjadi syarat. Kekudusan mesti dijaga. Saudara, kecuali yang kita berharap itu bukan pada Tuhan, silahkan santai-santai saja, tidak usah menjaga kekudusan. Kecuali kalau yang kita harap itu dari suanggi, atau kita harap dari setan mana. Tapi kalau harapan kita taruh di Tuhan, kekudusan menjadi syarat. Orang mesti menjaga kekudusan. Tidak bisa tidak. Ini omong ketaatan. Setuju atau tidak setuju, itu mesti harus dilakukan. Karena makin orang berjumpa dengan Tuhan Yesus, kalau kita bicara dalam konteks perayaan Natal kita, mestinya setelah berefleksi, dia menemukan sesuatu dalam perjumpaan dengan Tuhan Yesus, saudara. Nah, dia mesti betul-betul sekarang menjaga kekudusan hidupnya. Kan dia lagi berharap. Saudara mungkin lagi berharap sesuatu dari Tuhan. Saudara mungkin berharap apalah begitu. 1, 2 tahun, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tahun lalu saudara berharap. Tapi mari kita lihat, kita menjaga kekudusan untuk itu kok tidak. Itu catatan yang saya kira cukup penting dalam pesan tentang ketaatan. Terakhir, saudara, keempat. Ini menjadi pertanyaan banyak orang. Ini juga seringkali kita alami. Tapi saya menuliskan begini, saudara. Efektivitas dari mata rohani untuk mengenal yang benar itu, yang dari Tuhan itu seperti apa, keselamatan itu seperti apa. Yang paling efektif itu kalau setiap orang terbuka terhadap pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidupnya. Itu baru efektif. Saudara lihat sekarang di perjalanan lebih maju kalau orang lagi belajar untuk bertumbuh. Sekarang dia tidak lagi bisa bicara soal ini hitam atau ini putih, kan gampang. Membunuh dan tidak membunuh kalau saudara pilih tidak membunuh. Mencuri tidak mencuri saudara pilih tidak mencuri, selesai. Sekarang dia kasih masuk. Kehidupan kita hari-hari diperhadapkan pada pilihan. Ada dua hal. Dua-dua baik ini. Gampang toh kalau pilih satu baik satu tidak baik kan gampang. Sekarang kita dihadapkan pada pilihan dua-dua baik. Pertanyaannya adalah mana yang dari Tuhan? Dua-dua baik ini. Mana yang dari Tuhan? Bagaimana dengan efektif kita bisa paham itu? Jawabannya tadi. Setiap orang harus terbuka terhadap pembaharuan Roh Kudus di dalam dirinya. Mata rohaninya secara efektif melihat, oh ini dari Tuhan, ini bukan dari Tuhan. Kalau hanya pilihannya antara hitam putih gampang.
benar dan salah gampang. Sekarang pilihan-pilihan yang sama-sama baik. Ketika manusia diperhadapkan pada pilihan yang sama-sama baik, maka orang cenderung memilih berdasarkan keinginan, bukan berdasarkan apa yang Tuhan mau. Saya pernah kasih contoh saudara, saya punya teman satu, dia pun pacar yang sementara pacaran dan dia dan Sulama itu penjaga toko, dong kuliah sama-sama. Terus ini dia pun pacar ini sekarang setelah lulus penjaga toko. Dia proses CPNS, dia kenal satu nona, bukan kenal biasa. Don dua su pacaran. Ini dia akan memilih dua-dua. Yang satu nih bertahan lama-lama dan dia dalam susah senang sebagai anak kos. Saya percaya pasti dong pernah beli supermi sama-sama itu. Dong bekas. Yang satu ini baru sementara tes sama-sama dan dia ini. Bahkan bukan saya tes. Dong su lulus kok ada apalah yang apa itu? Yang 80% yang prajabatan kok apa ini? Saudara, dia pusing karena dua-dua ini baik. Kalau memilih antara dua-dua, satu suka satu tidak suka kan gampang toh? Out. Ini dua-dua dia suka. Saudara pernah ada dalam pilihan itu kok? Yang dua-dua suka? Pernah kok? Atau sementara? Omong komen tua marah. Sekarang saya pun teman bikin karmana, dia berdoa, tapi waktu berdoa dia juga tidak tahu doa habis yang mana. Ini pusing pilih dua-dua. Saudara tahu, dia tulis don dua pun nama di kertas, dia buang undi, doa lagi buang undi lagi, dia masih berharap kalau bisa jadi yang terbuka ini yang ada sementara prajabatan dan dia. Berdoa kita pun keinginan masih taruh di situ. Supaya kalau kemudian yang terbuka ini nona yang sementara prajabatan, maka dia semacam dapat legalitas. Lihat, ke Tuhan saja akui, akhirnya bukannya. Dia sengaja melibatkan Tuhan dalam depu itu. Tabuka pi nona yang penjaga toko. Mau bilang tidak mau. Saya tahu dia cerita itu dia kecewa sebenarnya, tapi singkat cerita, don dua menikah, don dua punya anak sepasang, perempuan satu laki-laki satu, dong su hidup bahagia. Baru saya tanya dia, buang undi lah kok, dia bilang tidak lepas. Ya saudara lihat, kadang-kadang kita tuh pada pilihan-pilihan yang kita pusing sekali. Mau yang mana ini? Mau yang mana? Nah, mau tahu yang dari Tuhan, betul mesti terbuka terhadap pembaharuan oleh Roh Kudus. Saudara lihat itu Simeon, waktu lihat itu cepat sekali dia ini Mesias. Sekarang Tuhan biarlah aku mati sudah, karena melihat keselamatan yang Tuhan siapkan bagi bangsa. Hari-hari ini pilihan kita sulit saudara. Saudara kan punya media sosial banyak-banyak toh. Semua berita baik berita betul, baik berita tidak betul, semua naik habis. Kita pusing untuk menentukan yang ini betul dari Tuhan kok tidak kok. Sekarang kita temukan dia punya jawaban. Buka kita hati pembaharuan Roh Kudus yang memungkinkan kita lebih efektif untuk mengatakan ini dari Tuhan, ini tidak dari Tuhan. Kalau tidak saudara-saudara jangan sampai kita bisa salah. Kita kira Tuhan sementara setuju dengan apa yang kita inginkan. Padahal itu karena memang kita pas mau itu. Ya kita berpikir bersyukur Tuhan. Pas ikut dan saya pun mau. Saudara-saudara, ada yang kadang-kadang memang saya ketemu banyak orang begitu saudara. Dia berpikir tentang apa yang dia inginkan dan kalau pas Tuhan bahkan dia puji Tuhan. Tuhan terlalu baik dan saya pak. Tuhan terlalu baik. Oh jadi kalau tidak pas dia lupa mau Tuhan sudah tidak baik lagi. Atau Tuhan sementara baik dengan seseorang dan tidak baik dengan orang lain. Tidak kan. Kita butuh sekarang lebih terbuka terhadap pembaharuan Roh Kudus. Saudara, itulah ketaatan. Kita makin memahami Tuhan. Saya ketika merenungkan firman ini baru saya sadar. Ternyata pengenalan akan Tuhan ini butuh kedalaman. Karena dia butuh kemudian sampai pada tingkat praksisnya.
Karena hal-hal di luar tuh mungkin lebih gampang. Ini hal di dalam, saudara. Saudara bayangkan kalau sesuatu yang dari dalam tuh dia pun gerakan itu lain dari kalau dia hanya ada di luar. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita mau angkat hati kita. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Dan sekiranya kalau kita merindukan pembaharuan Roh Kudus itu terjadi, biarlah mata rohani kita makin dibukakan oleh Tuhan, memahami maksud dan kehendaknya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak. Kami sadar oleh firman-Mu, seringkali kami tidak taat. Kadang-kadang kami sulit untuk mengambil kesimpulan tentang mana yang Tuhan mau kami jalan. Tapi terima kasih, firman-Mu membuka sesuatu bagi kami. Tolonglah kami Tuhan, berkati kami. Biar firman-Mu akan menjadi pelita dan terang bagi perjalanan hidup ini. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.